yang kita coba paham dengan lebih baik. Biasa ngulang karena ada kemarin kayak Marco kemarin kan tak ikut. Oke. Yang pertama silogisme saya rasa nggak usah bahas lagi ya. PQ, QR ini bisa jadi P ke R, bahasa lainnya adalah boleh R, P, bahasa lainnya adalah negasi P atau R. Ya. Jadi ini 3. Oke, satu lagi adalah yang ini namanya silogisme ya. Ini nggak usah nama-nama, nggak apa-apa deh. Ini maka dan jika ya, jika dan maka, jika maka. Nah, yang satu lagi adalah yang ponen. Ya, ada yang ponen. Ponen kamu mengapa ini harus ingat nama? Karena saya ngomong P, karena kita selalu pakai P ke Q. Nah, nanti dia ambilnya kalau P maka apa kesimpulannya? Nah, kalian kan bingung kan? Dalam bahasa Indonesia begini, misalnya gini. Misalnya gitu ya. Jika mahasiswa maka ada skripsi. Budi sekolah di UGM S1. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa ambil apa? Ya, kesimpulan yang bisa ambil adalah Budi ya ada skripsi. Dari Budi dia pasti ada skripsi nanti dia. Jadi, nah, karena ada P berarti saya ambil P-nya. Bagaimana dengan tolen? Tolen kebalikannya bukan P ya, tapi negasi Q-nya. Jadi kalau P ke Q, nah tadi ini kan P ya, karena ponen P ada huruf P. Kalau yang tolen nggak ada huruf P-nya di sini, berarti dia negasi. Kalau negasi Q berarti negasi apa? Itu yang punyanya apa namanya ya? Punyanya tolen ya, punya tolen. Jadi ambil dari belakang ya. Kalau saya jawab ini ya negasi P ya. Itu bukan itu. Kalau tolen dia terbalik terus mengatakan apa namanya? Contoh ya misalnya jika mahasiswa maka ada skripsi. Nah, Budi bukan mahasiswa. Nggak boleh gitu ya. Budi tidak skripsi. Kesimpulan apa? Jadi ngomong Budi tidak skripsi. Tidak skripsi berarti negasi Q. Ini Q-nya, ini P-nya. Berarti kalau kita ngomong Budi negasi Q, berarti kesimpulannya pasti negasi P. Berarti kesimpulannya apa? Budi bukan mahasiswa. Budi bukan mahasiswa. Ini kita ngomong tolen. Nah, selain itu masih banyak, yaitu yang menggunakan kuantor. Kuantor itu yang semua gitu ya. Kuantor ada kata semua dan beberapa, itu namanya kuantor. Dulu kalau matematika kodenya kalau nggak salah ini kuantor, tapi saya nggak tahu betul. Dan ini sebetulnya di matematika ini dipakai untuk mendesain algoritma. Untuk mendesain algoritma. Jadi kalau kita ngomong AI itu pakai gini logika seperti itu. Ini AI dipakai. Jadi kalau kalian mau informatika yang saintis,
Itu matematika logika kalian belajar. Dan ada mata kuliah khususnya. Kalau nggak salah itu 6 atau 8 SKS. Berarti ada 2 semester gitu. Dia mikir, 2 semester berarti 1 tahun nggak belajar itu. Iya, tapi yang dibelajar penuh. Lu harus cari materi lain. Ya. Kalau mau jadi orang bagus ya, bukan hanya programming yang ecek-ecek itu ya. Kalau ecek-ecek lu nggak perlu kuliah. Ngerti ya? Nggak perlu kuliah. Jadi banyak sekali orang yang salah kira. Saya bisa kok jadi ini programmer, saya cuma ikut les aja katanya. Itu artinya hanya data programmer, bukan scientist programmer. Dia nggak perlu kuliah. Jadi banyak orang campur aduknya seperti itu. Pak, apa bedanya scientist programmer, Pak? Artinya kamu tuh membuat program untuk chipset di motherboard, chip IC yang kamu masukkan programnya, ini IC-nya sebagai IC pengontrol. Ya ada yang mungkin ada 5 input keluar 1000 output, 1000 outputnya apa gitu. Dan itu yang kamu bikin sebagai bahasa program untuk diisikan ke dalam IC. Jadi kalau nanti kalian kuliah di informatika sains mungkin bisa ngerti yang saya bicara. Oke, kantor. Kantor yang pertama ini yang tipe pertama ada kata semua, terus beberapa. Ini premis 1, premis ini. Saya nggak boleh ngomongnya. Ini pernyataan 1, pernyataan 2 ya. A. Premis 2-nya ada kata beberapa. Nanti baru simpulannya, yaitu simpulannya kita ngomong apa ya? Simpulan kita ngomong apa ya? Biar bahasa lainnya ya. Simpulan ya? Kalau matematika saya nggak tahu ya. Oke, kita pakai ini aja. Simpulannya apa gitu? Ini simpulannya harus beberapa. Oke, dia seperti ini. Ada beberapa kemungkinan gambarnya. Contohnya apa, Pak? Contoh. Semua X adalah Y. Beberapa Z adalah Y. Contohnya semua semut saya ngomongnya adalah golongan serangga. Pakai kita aja, biologi sedikit. Terus sebagian binatang A adalah golongan serangga. Nah, simpulannya apa? Nah, dalam yang seperti ini, itu kita kalau gambar, saya anggap ini Y, ini A gitu. Berarti semua A adalah Y, betul ya? Misalnya kan ada beberapa Z adalah Y, berarti mungkin boleh seperti gini. Ini Z, ya kan? Beberapa Z adalah Y, seperti gini dong. Bisa juga gambarnya begini. Ini A, ini Y, terus ini Z. Jadi ini masuk ke sini. Bisa jadi gitu. Bisa juga bentuknya adalah ini. Ini Y, ini X, terus ini Z. Bisa jadi gitu. Dia ada 3 bentuk. Nah, dari 3 bentuk hanya ada satu kesimpulan yang bisa mewakili ini.
hanya satu. Karena tentu kalau kesimpulannya harus yang bisa tiga-tiganya benar. Betul? Kan ada ini bisa, ini bisa bentuknya. Hanya ada satu kesimpulan bisa membuatnya benar, yaitu beberapa zat pasti bukan Y. Atau boleh saya tulis, boleh juga ya. Beberapa zat pasti bukan X, karena dia kalau nggak masuk dalam Y pasti bukan A. Bukan A. Ini saya ngomong A ya, X ya. Ini berarti apa? Ini X ya. Jadi yang bisa dipastikan benar adalah yang ini. Yang bisa kita tarik kesimpulan karena ini bisa ada 3 kemungkinan gitu. Jadi kesimpulan yang pasti benar itu cuma 2 ini aja. Beberapa Z pasti bukan Y atau pasti bukan X. Karena kalau bentuknya bisa begini ya. Bisa sini beberapa Z adalah Y tapi bukan X. Bisa beberapa Z masuk sebagai Y dan sebagai beberapa X. Bisa jadi X beberapa Z bagian dari Y dan bisa juga ya X semua X masuk ke Z. Gambarnya seperti itu. Tapi karena ada 3 kemungkinan, mana kesimpulan yang bisa kita tarik? Hanya 2 ini aja. Jadi wilayah ini yang pasti. Yang lainnya itu nggak pasti. HP ini mati. Apa? Zoomnya ini mati. Hah? Zoomnya mati. Mati? Sedang lah. Nggak ada ini. Ya kan? Nah, semalam sudah saya matikan ini. Jadi beberapa X adalah Y, dan berarti ada tulisan. Semua Y bukan Z, mungkin boleh buat. Tapi bisa aja Z ini ada tulisan dengan X. Jadi sini ada nggak simpul yang pasti, yang seperti gini gitu? Ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada yang pasti kan? Gimana mau pasti? Yang pasti sudah ada yang dari sini semuanya bukan Z, tapi itu bukan kesimpulan kan? Ya. Yang pasti Pak, yang Y pasti bukan Z. Ya ini kan bukan kesimpulan. Kita mau ambil kesimpulan ini dong. Nah kalau gini berarti kesimpulan yang boleh kita ambil. Nah kamu lihat di soal, makanya sini saya ngomong kalau tidak ada yang pasti. Lo lihat kemungkinan 3 ini di dalam soal ada kan? Kayak gitu. Di sini ini nggak ada yang pasti. Ini nggak ada. Bisa begini. Hubungan Z dan X nya bisa begini, bisa begini. Berarti kalau gini apa yang kamu ambil kesimpulannya? Nah, yang satu apa? Bisa aja semua X bukan Z. Bisa kan? Yang kedua apa? Hah? Apa? Beberapa X bukan Z. Hah? Beberapa X. Beberapa X bukan Z. Apakah semua X adalah Z? Bisa. Nah, bisa. Kan kalau ini bisa. Kalau ini bisa kan, semua X bukan Z, boleh dong.
Gambar pertama. Ya kan gitu. Kalau gambarnya begini, boleh dong. Gambar kedua, beberapa X bukan Z. Kenapa tidak bikin gini gitu? Beberapa X adalah Z gitu. Kenapa tidak bikin gitu? Tidak ada. Oke? Jadi ada, ya betul, ini ada 3 kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama saya lihat dari ini, semua X bukan Z, ini betul. Semua X bukan Z, betul. Beberapa X bukan Z, betul. Jadi ini ada yang sepertinya bukan ini tidak diberikan. Di situ dijawab kalau tadi ngomongnya apa tadi? Beberapa apa tadi? Beberapa X bukan Y gitu ya. Tadi ya. Bukan Z gitu ya. Sorry ya. Beberapa X bukan Z. Yang ini saya pun tanyakan itu ya. Beberapa Y bukan X. Jadi kayak ambil dari sini gitu. Saya akan lebih memilih ini gitu. Beberapa X bukan Z. Kalau gitu boleh juga dong saya ambil yang satu lagi yang di sini. Semua X bukan Z. Ya kan? Ya kayak gini kan? Tidak, nggak ada hubungannya. Kalau itu sudah. Hah? Yang keempat udah ada. Apa ya? Yang semua X bukan Z udah ditulis. Oh, sudah ya. Tentu kita ambil hubungan X dan Z. Kalau ini masih ngomong Y bukan X, saya rasa ini diragukan. Yang di buku ini diragukan. Karena aturan dari Pyramid adalah menghubungkan yang belum terhubung. Itu kesimpulan. Itu baru kesimpulan. Jadi kalau ini punya jangan dipilih. Ya. Beberapa Y bukan X. Tapi malah saya anggap ini yang bisa pasti, ini yang pasti gitu. Jadi kalau saya ngomong yang pasti, menurut saya ini yang pasti gitu. Coba kamu lihat, betul kan? Pasti kan? Walaupun ini atau ini, pasti ada yang ini, ada sebagian yang ini yang bukan Z, betul? Pasti kan itu?
Nah, dari sinilah kalian ambil kesimpulan. Tapi kan masalahnya hubungan Y dan Z. Tapi saya lakukan gitu. Seolah ini diragukan, juga ini bisa jadi pasti. Pak, kalau gitu kita ambil kesimpulan apa? Sesuai soal aja kita lihat. Kita lihat ABCD-nya. Oke, kita lihat ABCD-nya. Oke, baru kita ke soal. Ya. Di sini ada ngomong sebagian lulusan ini jadi guru, berarti ada yang tidak. Kalau misalnya kita ngomong guru, berarti ini ikip, nanti ada yang sebagai guru, ada yang sebagai tidak. Ya, kayak gitu. Berarti gambarnya seperti itu. Terus semua guru berangkat, semua guru. Oke ya, semua guru. Berarti guru, tadi gambarnya gimana Pak? Gambar antara guru dengan pulang berangkat pagi pulang petang. Gimana gambarnya? Semua guru ya. Berarti hampir mencapai inilah ya. Ya kalau saya ngomong berangkat petang ini namanya, mungkin saya ngomong yang pulang. Kalau saya gambar satu lagi ya, pulang petang ya, berangkat pagi, berarti ini. Nah, guru mungkin di dalamnya, ini guru. Jadi kalau mau digabung, kemungkinan gimana gitu? Kalau mau digabung berarti ini guru, ini pulang petang. Berarti gambarnya bisa gimana? Nah, yang paling mungkin kan sebagian ini, berarti ini apa? Iki, gitu ya? Betul nggak? Betul ya? Nah sekarang intan itu intan ya. Intan di sini dia cuma pulang petang dan dia lulusan ini. Dia misalnya yang di sini tapi tidak pulang petang. Ya kan? Kalau misalnya kalau dia bukan guru, berarti dari sini, betul kan? Dia bukan guru, berarti dia nggak pulang petang, gitu loh, gitu ya? Kemungkinan seperti itu. Tapi kan dia pulang petang pagi, berarti si intan tuh di sini. Bisa aja intan di sini ya. Tapi dia bukan guru, dia bisa di sini. Oke kan? Nah, ini betul kan? Lulusan ini dia bisa gini, bisa juga dia di sini, bisa ada titik di situ ya. Berarti si intan itu bisa di situ, berarti betul. Bisa di sini, bisa di sini. Pastinya di mana dia? Nah, kalau Pak ada dua kemungkinan. Kalau ada dua kemungkinan berarti nggak ada pasti. Ya udah, nggak bisa kesimpulan. Bisa. Udah kan? Karena dia itu pulang petangnya iya. Bisa aja di sini. Dia lulusan ini ya. Lulusan ini ya benar. Tapi kan ada yang tidak jadi guru kan, ya kan? Bisa di titik sini, bisa di titik sini. Jadi ada dua kemungkinan tuh dia. Bisa di sini, coba titik ini, betul kan? Apa? Pulang petang, lulusan IKIP. Di sini nggak bisa kan? Ini apa namanya? Pulang petang juga IKIP. Tapi masuk guru, minta masuk guru. Berarti ada dua kemungkinan. Lihat. Berarti yang nggak bisa tarik kesimpulan.
Ini hanya untuk memastikan. Ya. Mengapa nggak bisa ditarik kesimpulan? Karena kemungkinan dua gitu, nggak bisa, nggak bisa. Kesimpulan itu harus pasti punya. Dia kalau yang beberapa yang kayak tadi, harusnya kita ngomong itu tidak ada kesimpulan. Tahu ya tadi yang beberapa itu? Kan ada dua kemungkinan kan tadi. Betul? Kalau ada dua kemungkinan, berarti tidak ada kesimpulan. Jadi harusnya kesimpulan tadi yang saya gambar itu harus kita ambil kesimpulan apa? Tidak bisa ditarik kesimpulan. Ngerti? Yang tadi itu loh, yang gambar gini. Ini tadi X, ini Y, ini Z. Terus satu lagi bisa dari gini kan? Ini Z. Berarti kita kalau mau hubungan ini ada dua kemungkinan. Ini tahu ini gitu. Ngerti kan? Pak, kesimpulan pastinya apa Pak? Kesimpulan pastinya ya mungkin kita boleh ngomong. Ya pasti Y pasti ada sebagian Z. Y sebagian Z bukan sebagian Y bukan Z. Ini mungkin masih boleh. Masih boleh. Makanya tadi saya ngomong ini mungkin masih oke. Gitu. Ini tergantung di soal ini. Yang beberapa memang, tapi harusnya ini kalau mau hubungan antara Z dengan X, kalau mau hubungan ini dari kesimpulan apa? Tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Harusnya. Dia kalau yang beberapa itu bisa tidak bisa ditarik kesimpulan. Bisa juga yang seperti ini. Dia mungkin hanya ada. Ya, kalau menurut saya yang pasti itu hanya dua kemungkinan, ini atau ini. Jadi tadi lihat di ABCD-nya. Kalau dilihat kalau yang beberapa ya. Coba kita lihat yang beberapa. Mana tahu ada. Ini dari soalnya. Ya, ini merupakan silogisme. Ini kesimpulan apa? Ini. Kalau ini, jadi dia ada dua ya, ada dua silogisme. Kalau sekarang ini loh dia. Oke, berarti ini. Ini hanya untuk memastikan bahwa kita tidak salah ambil kesimpulan. Udah? Ya ada orang yang pinter-pinter jawabnya E ya. Nggak tahu kan, saking pinternya ya. Karena dianggap logikanya tingkat tinggi ya, tingkat dewa. Jadi dia ambilnya, dia bikin sendiri. Kesimpulan bukan gitu cara kerjanya. Pak, mengapa kita butuh logika? Ya ini adalah inti dari programming sekarang. Inti dari seorang saintis. Kalau logika aja kalian nggak bisa narik, ya udah berarti kamu bukan saintis gitu. Nanti kesimpulan kamu salah, tidak diakui. Ya kalau sebagai programmer logikanya nggak jalan, ya artinya programmu kacau, tidak terstruktur. Pas mau editing atau mengubah, kacau semua. Itu aja. Oke, kita coba. Saya mau lihat yang kemarin ada beberapa yang ragu ya. Yang beberapa ada nggak ya? Aku cari beberapa. Oke, kita coba lagi soal nomor apa? Jika guru matematika nambah jam pelajaran sekolah. Sampingnya. Kita lihat. Kita sampai jam berapa ya? 12.45. Sorry, saya sendiri nggak lihat ini loh. Betul, 12.45. Ya. Hah? 12.30. Oh, 12.30. Kita harus rasakan nih ya, jadi saya agak cepat nih nanti. Silakan dicoba jika guru.
Wah, ini silogisme murni ya. Silogisme murni ini. Itu ya saya ngomong bahasa Indonesia memang kacau ya. Kacau. Pengambilan kesimpulan itu kacau. Mana itu nanti? Harusnya kita apa? Kesimpulan yang bisa diambil apa? Harusnya kesimpulan yang kita ambil apa ya? Jika guru nambah jam pelajaran, berarti siswa dapat ikut kegiatan ekstrakurikuler. Betul kan? Jadi kalau kita bikin ini sebetulnya kesimpulan yang kita boleh ambil adalah jika guru MTK tambah jam pelajaran, ya, maka siswa dapat ikut ekstra. Kan gitu harusnya. Harusnya gitu ya. Di sini yang ABC enggak lah ya. Paling dekat mungkin apa? Ini enggak, karena hanya parameter satu, ya kan? Hanya parameter satu. Enggak. Guru nambah jam pelajaran hari Rabu siswa tidak dapat. Ini kemungkinan masih ada ya, ini masih ada karena ada hubungannya ya. Nah ini nih nggak mungkin ini parameter 2, gitu ya, kan gitu. Ya tinggal inilah yang kita mau pelajari gitu. Oke, berarti kita lihat ada nggak jika guru tambah ini. Oke, berarti ya jawabnya pas ya. Betul ya? Oke ya. Ini gitu. Oke ya? Berarti jawabnya dia lah ya. Ya. Karena jikanya letak di belakang, bukan di depan. Oke, berarti benar. Oke ya, ini gampang sekali. Saya kira dibikin salah. Kalau dia ganti ini mata, ini nggak boleh. Oke? Ya kalau ini jadikan maka, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ganti jadi maka, di jikanya harus ada oke. Jadi saya gambar ini, bentuknya ini. Oh, tadi sudah. Yang ini saya bisa bentuk seperti ini. Tapi ini terbalik ya, harusnya semua toko yang ramai, semua toko yang memberi diskon adalah ramai. Jadi ini saya gambar balik saya ya. Berarti ini apa? Semua toko yang ini berarti ini toko diskon, ini ramai. Artinya gitu ya. Mau digabung ke dalam? Berarti ini ramainya ya, topinya. Ini ramai, ini toko yang kasih diskon. Kalau begitu ramai, ini tidak ramai. Ini saya gabungkan ya. Gabung aja yang tidak ramai, yang ramai. Ini ramai ya, ramai kan ini ya. Kamu ambil ramai, berarti kemungkinan yang ini bisa letak di sini, bisa letak di sini, bisa letak begini. Ngerti ya? Berarti kesimpulan kita harus ambil yang ini. Tolong ya, saya ulangi lagi ya. Terjemahkan.
terjemahkan. Nanti yang ambil ramai, kamu anggap yang lingkar ramai tau ya, kamu cekluk ke sini. Sudah? Isi kan? Tapi ini kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Berarti ada 3 bentuk. Yang boleh kita ambil hanya ini. Kesimpulan. Itu apa? Toko elektronik yang tidak ramai. Tidak apa? Antara toko yang diskon ya. Ya, beberapa toko ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Salah loh ya. Berarti bukannya ini ya. Ini apa nih? Kalau gini, toko elektronik yang tidak ramai. Ini toko elektronik yang tidak ramai. Oh, itu berarti kesimpulan yang pertama ya. Berarti yang apa yang kita ambil? Saya masih ada gambar salah. Entah, coba lihat di sini. Ramai, toko diskon, toko elektronik. Berarti yang saya ambil ini berarti. Bentar, yang saya ambil apa? Ini toko elektronik yang tidak ramai. Ini artinya toko elektroniknya tidak ramai. Ini sudah pertama. Berarti kita ambil yang lain dong. Bukan ini yang kita ambil. Tolong, ini bukan ini yang kita ambil. Harusnya kalau itu kan ini yang kita ambil ya. Ramai. Di luar ini tidak ramai. Saya gambarnya salah. Oke ya. Gambar gabungannya harus itu ya. Nah, tadi ini gambarnya adalah ini. Semua toko yang diskon ramai. Berarti toko yang diskon ini ramai. Oke, kalau saya masukin, karena ada toko elektronik yang tidak ramai. Oke, betul ya? Berarti betul ya? Betul kan? Oke. Aku masukin, ceplok, berarti ini. Yang B, beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Benar juga harusnya. Ya, harusnya benar, tapi nggak bisa diambil. Beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Berarti yang saya ambil adalah ini. Yang ini. Ya diambil ini. Yang bukan toko elektronik. Ini yang diambil. Maka saya ngomong, tidak bisa kamu ngomong ambil yang mana. Harus sesuai dengan soal. Boleh nggak diambil yang seperti ini kesimpulannya? Toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Oke, ada ramai. Berarti yang bukan toko elektronik. Yaitu toko yang kasih diskon. Yang B, beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Boleh nggak kamu ambil kesimpulan beberapa toko elektronik tidak memberi diskon? Yang ini nilai yang sini. B dan C, oke. Tapi setelah syarat harus kamu hubungkan antara ini. Jadi ambilnya C, karena ini bisa benar tuh. Jadi ini tidak ada kepastian mana yang seperti yang kita ngomong tadi. Lu harus ambil yang ini gitu. Ini baru yang pasti benar. Tapi di sini nggak ada pilihan yang pasti benar, nggak ada. Dia cuma ada yang dia pilih. Ini nggak, pernyataannya benar nggak? Yang C benar kan? Pernyataan C benar kan? Yaitu area yang saya gambar sini. Bukan toko elektronik tapi ramai. Yang C, yang B, beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Betul. Nah, karena gambar kita bisa seperti ini, tolong lihat ya.
Tolong ya. Ini saya tahu masih banyak yang bingung. Gambar ini bisa terjadi begini. Saya ambil gambar aslinya ya. Jadi gambar ini kan boleh begini nih. Jadi yang toko diskon ini ramai. Terus ini TE. Gambar ini boleh, betul nggak? Terus apa? Gambar totalnya apa? Gambar ini boleh. Ngerti nggak? Ini ramai. Ini toko yang kasih diskon, ini toko elektronik. Berarti ada 1, 2, 3. Ngerti? Ngerti nggak? Oke. Kalau kamu ambil yang B, dia ada 3 kemungkinan yang B. Kalau kamu ngomong beberapa toko elektronik tidak memberi diskon, berarti gini, berarti gambarnya ini, yaitu toko elektronik ada yang kasih diskon, ada yang tidak. Kalau gambarnya gini, ngerti? Kalau gambarnya gimana? Tidak ada toko elektronik yang kasih diskon, betul nggak? Terus ini apa? Kalau apa? Ada sebagian toko elektronik yang kasih diskon, betul? Betul kan? Sebagian toko elektronik memberikan. Jadi artinya gini lah. Yang memberi diskon ada sebagian toko elektronik yang kasih diskon. Betul ya? Sebagian. Ini mirip. Mirip. Karena ada kemungkinan 1, 2, 3 seperti letak dari toko diskon itu. Jadi ini nggak boleh kita pakai. Kan ada 3 kemungkinan. Contoh, kalau yang B kita ngomong apa? B ngomongnya apa? Ini ya. B, beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Mana yang kita bisa? Berarti ini. Wilayahnya ini, betul kan? Betul? Tapi bisa wilayahnya begini kan? Kalau ini apa? Kan bisa gambarnya ini semua toko elektronik tidak diskon. Bisa gini kan? Berarti ini apa? Semua di diskon juga toko elektronik. Betul kan? Berarti ada yang B itu kemungkinannya nggak pasti gitu. Karena ada kemungkinan seperti ini gambarnya, ada kemungkinan seperti ini, ada seperti ini. Tapi kalau saya ngomong beberapa toko yang ramai pada hari libur itu bukan toko elektronik, clear, semuanya sama. Lu mau gimana pun termasuk ini juga gini, ini juga gini, betul kan? Clear. Nanti kan coba lihat. Beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Betul kan? Clear kan ini? Betul kan ini? Boleh kan? Betul kan? Tak ada kemungkinan yang lain. Ini betul kan? Clear kan? Betul kan? Ini betul kan? Gimana pun bentuk gambarmu, pernyataan C, 3-3-nya benar. Sudah? Sudah? Jadi pernyataan C, gimana pun bentuknya, gambarmu, dia benar. Jadi harus yang semuanya benar. Nggak boleh yang ada kemungkinan. Maksud saya, contoh yang B, saya ulangi yang B. Beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Mana gambarnya? Beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Betul. Yang di diskon cuma sini aja. Yang memberi diskon yang ini. Toko elektronik yang memberi diskon cuma ada. Yang sebagian tak ada. Betul ya? Kalau saya gambar gini gimana? Karena gambar ini kalau saya gambar bisa jadi gini, ngerti nggak? Bisa gini, bisa gini, bisa gini. Ngerti? Jelas ya? Yamin? Lu ngaku-ngaku tak ngerti? Karena ada bentuknya seperti ini. Oke, gimana yang masuk Pak? Ramai saya keluarkan. Makanya saya ngomong, kalau ini saya anggap ini warna hitam, yang toko diskon, berarti ini bisa hitamnya di sini, bisa hitamnya di sini, ada, bisa hitamnya di sini, bisa hitamnya di sini, bisa hitamnya di sini. Nah, bisa dari 3 tempat di situ.
Ngerti nggak? Karena ini kan saya mau masukkan yang hitamnya ke sini kan. Bisa aja hitamnya ke sini kan, bisa di sini. Betul. Ngerti ya? Kalau kamu pilih yang B, beberapa toko elektronik tidak berdiskon. Berarti kamu ambil toko yang sini. Ya, betul nggak? Toko elektronik ada yang kasih diskon, ada yang tidak. Yang ini. Toko elektronik ada yang kasih diskon, ini toko diskon, ya kan? Ada toko elektronik yang diskon. Mana Pak? Yang ini. Tapi kalau gambarnya berubah dari gini, yang B sudah nggak boleh. Yang B sudah bukan kesimpulan lagi. Beberapa toko tidak memberi diskon. Apakah ini apa? Ini semua toko elektronik tak kasih diskon, bukan beberapa, betul kan? Berarti pernyataan B itu tidak berlaku untuk semua. Sudah ya? Oke? Pak, ini tak gampang. Iya, terutama ketemu soal yang B dan C. Pilihan kayak B dan C. Ini yang membuat kalian salah. Jadi ini pembahasan saya lama di sini. Pak, awalnya gimana Pak langkahnya? Bikin yang seperti ini. Bikin seperti ini. Yang ramai itu kamu cepat ke sini. Ngerti ya? Ngerti kan maksud saya? Lu ambil kayak kamu tempel. Tapi yang ininya kan bisa letaknya di sini hitam, bisa sini, bisa sini. Oke? Mengapa B tidak dipilih? Karena tidak mutlak. Oke? Tapi mengapa C saya pilih Pak? Karena mutlak. Coba kamu lihat. Beberapa toko yang ramai. Toko ramai yang mana? Berarti yang ramai. Ini. Toko ramai adalah ini, betul ya? Betul? Toko ramai. Toko ramai berarti yang ini, ramai. Nih, ramai. Oke ya, toko ramai. Oke? Nah, pada hari itu bukan toko elektronik, betul nggak? Ini elektronik di sini kan? Berarti yang bukan ini. Ini betul kan? Ini betul kan? Betul ya? Ini betul kan? Ini mutlak. Sudah ya? Jadi saya kasih gitu